Nah, saudara-saudara, tema perenungan kita saat ini 4 huruf, yakni kepo. Ya. Sebenarnya ini adalah kepanjangan dari knowing every particular object. Nah, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia, yakni rasa ingin tahu sesuatu yang ada di sekitar kita. Selalu ada rasa penasaran di hati, sehingga kita ingin tahu tentang hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Kecenderungan ini, saudara-saudara, adalah hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar jika rasa ingin tahu itu dijadikan alasan untuk sebuah upaya pembenaran diri. Rasa ingin tahu yang demikian dalam konteks kehidupan anak-anak zaman now, zaman sekarang, itulah yang diistilahkan dengan kepo. Yang merupakan singkatan yang sudah saya sampaikan tadi, knowing every particular object. Ingin selalu mengetahui segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, kepo yang dipahami oleh anak-anak zaman now dikonektasikan dengan karakter yang buruk, sifat yang buruk, yakni selalu ingin mengurusi urusan orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak diperhatikan. Kepo yang tidak pada tempatnya tentu akan menciptakan kegaduhan, akan melahirkan gosip, dan akibatnya tujuan yang mulia dalam hidup bersesama pun menjadi kacau balau. Nah, saudara-saudara, ternyata penyakit kepo ini sudah ada jauh sebelum istilah itu menjadi tren di zaman sekarang. Penyakit ini juga menjangkiti kehidupan Petrus. Mengapa hal itu terjadi? Tentu kita harus mencari akar permasalahannya. Di mana duduk masalahnya? Di mana persoalannya? Sehingga Petrus terjangkiti penyakit ini. Nah, saudara-saudara, ternyata sebelum perikop bacaan kita, ada sebuah kisah di mana Petrus secara pribadi sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kisahnya sangat serius. Dan karena seriusnya, semuanya menjadi hening. Apa yang serius? Yang serius ialah bagaimana Yesus mau merubah karakter Petrus supaya meninggalkan cara-cara hidupnya yang sok mau tahu segala hal. Ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan itulah yang harus dirubah. Dan hal-hal ini jikalau tidak dirubah maka akan meruntuhkan reputasi Petrus selaku murid yang diandalkan oleh Yesus. Dia adalah orang pemberani dan selalu mau tampil di depan. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada semua murid, siapakah sesungguhnya aku? Maka Petrus tampil ke depan untuk menyatakan pengakuannya. Bahwa Yesus itulah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat. Tetapi saudara-saudara, sebatas dalam lingkungan ketika ia bersama dengan Yesus. Tetapi fakta selanjutnya ketika ia ada di luar, tampil di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, tidak bersahabat dengan dia. Karakter sebagai seorang pemberani pun menjadi hilang, menjadi luntur. Bahkan di hadapan seorang perempuan, ia tidak mampu untuk menyatakan pengakuan yang sama.
Ia justru mengatakan bahwa aku tidak punya urusan dengan orang itu, aku tidak tahu orang itu, pertanyaanmu itu adalah pertanyaan orang gila. Aku sama sekali tidak tahu menahu dengan orang itu. Bahkan ia berani untuk mengangkat sumpah dan mengutuki Yesus. Nah, kehidupan masa lalu inilah yang harus dirubah. Ada sisi baik yang harus terus dipertahankan, tetapi ada sisi baik yang harus ditinggalkan. Yang sisi buruk yang harus ditinggalkan. Ini yang hendak dibangun oleh Tuhan Yesus dalam diri Petrus. Sehingga Yesus bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Apakah perhatianmu tertuju sepenuhnya kepadaku ataukah kepada mereka ini? Apakah engkau fokus kepada aku atau fokus kepada hal-hal lain di luar daripada aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus menuntut jawaban yang menyangkut sikap dan komitmen dari Petrus, apakah ia sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus tanpa tawar-menawar harga. Sampai pada akhirnya Petrus mengatakan, Tuhan, engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Engkau mengenal apa yang ada di dalam hatiku. Aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi persoalan untuk menggembalakan domba, taruhannya sangat mahal. Yesus mengatakan ketika engkau muda, engkau bisa saja pergi ke sana kemari sesuai dengan maumu. Tetapi ketika engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang muda akan menuntun engkau. Dan dicatat pada bagian terakhir dari percakapan itu, Yesus mengatakan bagaimana kelak Petrus akan mati. Sehingga saudara-saudara, beratnya persoalan yang sedang diperhadapkan kepada Petrus membuat ia mengharapkan dukungan dari pihak lain. Ia mau ada orang-orang di sekitarnya untuk menopang dia, untuk mensupport dia. Sehingga ketika ia berpaling, maka ia melihat murid yang dikasihi. Seorang murid pada waktu perjamuan terakhir yang menyandarkan kepalanya kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang akan mengkhianati Yesus? Murid itu mengikuti mereka dari belakang. Lalu Petrus berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi tentang dia? Dia masih muda. Dia masih kuat. Bagaimana tentang dia? Jangan cuma aku. Disinilah percakapan yang kedua terjadi. Untuk kembali mengukuhkan panggilan pelayanan Petrus. Engkau tidak perlu mengurusi dia. Engkau tidak perlu memikirkan dia. Kalau aku mau memakai dia, maka ia pun dapat kupakai seperti aku memakai engkau. Tetapi engkau, fokuslah pada panggilanmu. Seriuslah pada panggilanmu. Jadi, bahagian bacaan kita ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mau mengungkapkan hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita. Bahwa soal panggilan melayani Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan bagaimana hidup ini kita bisa tata dengan baik agar bisa menjadi keteladanan bagi orang lain. Nggak perlu kita ngurusin orang lain untuk baik. Urusi dirimu agar bisa baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Jujur saudara-saudara, kita sering
lebih suka mengurusi masalah orang lain, lalu melupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengurusi diri kita dan juga mengurusi orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tuntun di dalam kebenaran. Banyak waktu kita terbuang tanpa sadar, kita habiskan hanya untuk bercerita tentang orang lain. Lalu kita lupa waktu yang Tuhan berikan ini harus kita isi agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang tanpa sadar, saudara-saudara, kehilangan orientasi hidupnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Karena ia memikirkan orang lain tanpa ia sadar bahwa Tuhan punya urusan dengan dirinya dalam hal berbuat baik. Untuk itu, jangan kepo. Jangan berpikir tentang orang. Pikirkanlah dirimu. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ketika ia sedang melangkahkan kakinya menuju Golgota. Perempuan-perempuan itu menangisi Yesus. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu." Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengurusi diri kita, orang-orang yang kita kasihi, daripada kita sibuk memperbincangkan keburukan orang lain. Karena itu, mari tampillah, jadilah teladan dalam hidup ini, supaya melalui kehidupan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Amin.